dapat ilmu, dapat kawan, dapat relasi, nambah followers. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ibu Kotina Kesei Fokus, Yaitu memang quality time untuk keluarga, tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Dewi dari Bank Syariah Indonesia, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Fokus KC beserta jajarannya, juga panitia ya, ketua panitia beserta timnya yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena ini hari Sabtu, memang di luar hari perkuliahan ya, dan masih menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan ini. Dan juga para peserta yang peserta sobat hari ini, alhamdulillah hadir ini cukup banyak yang hadir, dan ternyata bukan hanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja, ada sebagian katanya informasi dari Fakultas Peternakan juga dan FG. Jadi ini membuktikan bahwa ekonomi Islam itu bukan melulu membicarakan tentang suatu keyakinan kepercayaan aja ya, bukan hanya agama Islam tertentu, tetapi juga membawa kemaslahatan umat. Disitulah buktinya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, seperti itu ya. Puji dan syukur tiada dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta para keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa memang ekonomi Islam ini bukan hanya dibutuhkan oleh umat Islam saja. Itu berdasarkan bukti empiris yang ada. Ternyata negara yang mayoritas non-muslim pun tertarik dengan sistem ekonomi Islam. Salah satu informasi di Inggris itu ternyata memiliki bank syariah terbanyak di antara negara barat lainnya. Berarti itu kan sudah memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Islam itu atau keuangan syariah itu bukan hanya dipelajari atau dilaksanakan, diimplementasikan oleh umat muslim saja. Sebagai umat muslim memang kita itu merupakan suatu kewajiban karena itu adalah bagian syariat. Namun kita tahu bahwa syariat Islam itu ternyata memberikan manfaat, kemaslahatan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Ya, harapan kami di Bu Wadek, rencana memang kita membuat rancangan untuk membuat UKM. Kemudian juga mahasiswa di tingkat universitas KC ya, karena tidak lagi di bawah fokus, jadi berdiri sendiri seperti di universitas besar lainnya. Itu ada FOSE ya, dan karena harapannya kami bukan hanya mahasiswa ekonomi saja yang mengkaji tentang ekonomi Islam ini sendiri, tetapi juga seluruh mahasiswa di bidang ilmu lain. Dan bukan hanya umat muslim saja, non-muslim pun demikian bisa untuk mempelajari tentang ekonomi Islam sendiri. Kalau kita bicara tentang ekonomi Islam bukan hanya dari lembaga keuangan syariah saja, banyak ya. Kalau kita lihat master plan ekonomi syariah itu tentang industri halal, industri keuangan syariah itu salah satunya. Memang porsinya keuangan syariah itu 66% kalau tidak salah. Berdirinya lembaga keuangan syariah ini merupakan tonggak kembalinya ekonomi Islam itu.
Ya, makanya kenapa kita lebih mengenal kalau ekonomi Islam ke lembaga keuangan syariah. Tapi banyak instrumen keuangan syariah lain, bukan hanya perbankan saja. Kemudian juga bidang ekonomi Islam itu bukan hanya di bidang keuangan syariah saja. Ada industri halal yang kita kenal dengan makanan minuman halal, ya. Kemudian Muslim friendly tourism, ya. Jadi dan itu sedang digiatkan. Nah, ini keuangan syariah juga kita juga yang nomor satu itu masih Malaysia. Harapannya Indonesia bisa menguasai industri halal itu sendiri, karena kalau kita bandingkan jumlah masyarakat Muslim dan besarnya negara itu kan lebih besar kita Indonesia. Namun kenapa kita masih hanya sebagai konsumen terbesar saja, tidak menjadi produsen atau memang yang menghasilkan itu untuk keuangan syariah. Jadi harapannya di sini nanti mungkin adik-adik bisa dapat ilmu dari salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah. Nanti ada Bank Syariah Indonesia dan pasar IDX, ya, kalau tidak salah. Nah itu memang yang sedang yang memang lagi bumi-buminya ya dua itu gitu ya. Apalagi untuk kalangan milenial seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Harapannya anda ini adalah yang akan melanjutkan syiar tentang ekonomi Islam ini sendiri ke masyarakat. Karena literasi tentang keuangan syariah itu sendiri masih rendah di dalam masyarakat. Jadi harapannya Anda lah yang akan nanti membantu mensyiarkan itu. Tapi harus dimulai dari diri Anda dulu. Kalau bukan tidak dimulai dari diri Anda dulu, bagaimana Anda mensyiarkan ekonomi Islam? Harus punya rekening di bank syariah, jangan di rekening bank konvensional. Ya, diusahakan seperti itu. Walaupun kan ada kelebihan dan kekurangan. Kalau tidak kita yang mendukung itu, siapa lagi? Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai usaha dari pendahulu kita karena Indonesia ini kan inisiasi ekonomi Islamnya dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Beda dengan Malaysia. Jadi memang agak lambat perkembangannya. Makanya kita harapkan kita semua sama-sama berjuang meluruskan niat. Ini adalah bagian dari syariat Islam yang tentunya bisa kita kembangkan dan memiliki maslahat umat yang lebih luas. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir, panitia, kemudian para pemateri yang telah hadir di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.